Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NPM 192191198 dari kelas 2F. Di sini saya akan memaparkan materi tentang belajar gerak dan kondisi belajar gerak dalam mata kuliah teori belajar mengajar motorik. Nah, yang pertama itu ada proses belajar gerak. Nah, yang dimana proses belajar gerak ini adalah aspek fisik dan psikomotor yang dominan terhadap keterlibatannya dalam belajar kognitif adalah aspek pikir, sedangkan yang dominan keterlibatannya dalam belajar afektif adalah aspek emosi dan perasaan yang terdapat di dalam diri peserta didik. Dengan kata dominan ini di sini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa di situasi atau di suatu keterlibatan yang lebih insentif dari salah satu aspek integritas atau intensitas yang lebih sementara terhadap aspek fungsi yang lain juga terlibat dalam intensitas yang lebih rendah. Nah, ada pula para ahli yang mengemukakan itu ialah Pitts dan Posner, yang dimana di dalamnya menjelaskan tahapan atau fase belajar gerak itu menekankan pada tingkatan penguasaan pelajar, sedangkan Adam lebih menekankan pada bentuk perilaku pelajar. Nah, walaupun dengan demikian berpikirnya yaitu sama, teori yang mereka kemukakan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu fase kognitif, yang dimana fase ini merupakan fase awal dalam belajar gerak keterampilan. Nah, fase awal ini disebut fase kognitif karena perkembangan yang menonjol terhadap diri pelajar adalah pelajar menjadi tahu tentang gerakan yang gerakan yang dipelajarinya, sedangkan penguasaan geraknya itu masih belum baik karena masih dalam taraf atau tahap mencoba. Nah, yang seterusnya itu ada fase asosiatif, yang dimana disebut juga fase menengah. Nah, fase ini ditandai dengan penguasaan gerakan pelajar sudah mampu melakukan gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendat-sendat terhadap pelaksanaannya, dengan tetap mempraktekkan berulang-ulang pelaksanaan terhadap mempraktikannya itu semakin efisien, lancar, sesuai dengan keinginannya dan ketentuan, serta menekankan menjauhi kesalahan gerakan yang semakin berkurang. Nah, ada pula yang ketiga itu ada fase otonom. Nah, fase ini bisa dikatakan sebagai fase akhir dalam belajar gerak, yang dimana ditandai dengan tingkatan penguasaan gerakan itu dari mana pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan secara sistematis. Nah, dikatakan secara sistematis ini pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tanpa terpengaruh, walaupun pada saat melakukan gerakannya itu keterampilan tanpa terpengaruh harus mempraktikkan hal-hal selain gerakan yang dilakukan. Nah, contohnya itu dari pencapaian fase otonom ini, misalnya pada anak yang belajar bersepeda. Nah, belajar bersepeda ini anak mampu belajar terus-menerus hingga anak mampu menguasainya dan menjauhi atau kesalahan-kesalahannya dan tidak terlibat kecelakaan atau jatuh. Nah, ada pula fase belajar menurut Adam ini
Yang pertama itu ada fase belajar verbal, yang dimana fase belajar ini eh, gerakannya dipelajari masih berada pada pikiran pelajar. Nah, yang kedua itu fase gerak. Fase gerak merupakan kelanjutan dari fase gerak verbal. Nah, yang dimana karena penguasaan gerakannya sudah baik, maka pada saat melakukan gerakannya itu seolah-olah tidak memikirkan lagi gerakan yang sedang ia lakukannya. Nah, yang selanjutnya itu subjudul yang selanjutnya itu ada kondisi belajar gerak, yang dimana suatu istilah yang digunakan dalam dunia pendidikan yang mempunyai pengertian tertentu. Kata kondisi bisa berarti keadaan atau syarat. Nah, sedangkan belajar berarti terjadi perubahan pembawaan atau kemampuan setelah terjadi proses edukatif. Nah, dari arti kedua kata tersebut dapat dijelaskan pengertian kondisi belajar gerak. Belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar bisa berlangsung sesuai dengan tujuan yang hendak dicapainya. Nah, keadaan ini yang diperlukan agar proses belajar terjadi mencakup keadaan yang ada pada diri pelajar dan perlakuan yang dikenakan kepada pelajar. Nah, ada pula kondisi internal dalam belajar gerak. Kondisi internal dalam belajar gerak ini adalah keadaan yang seharusnya ada pada diri si pelajar. Jadi kondisi ini meliputi dua macam, yaitu pelajar harus mengingat bagian-bagian gerakan keterampilan pelajar. Nah, pelajar juga mengingat kondisi internal tersebut bisa dijelaskan sebagai mengingat bagian gerak untuk mempelajari gerakan keterampilan yang baru, dan hanya dimungkinkan apabila pelajar memiliki modal berupa kemampuan melakukan gerakan-gerakan yang merupakan dasar terbentuknya gerakan yang baru. Nah, kondisi eksternal dalam belajar gerak yang dimana adalah stimulus dari luar diri pelajar atau perlakuan yang dikenakan pada diri pelajar agar proses belajar itu bisa terjadi. Nah, ada 4 macam ya. Yang pertama itu sajian instruksi verbal, yang dimana menjadi pengajaran menggunakan kata-kata instruksi verbal. Yang kedua itu sajian instruksi visual, yang dimana pengajaran dimana disajikan dalam bentuk suatu yang bisa dilihat oleh para pelajar. Nah, yang ketiga itu ada prinsip beban belajar meningkat. Nah, merupakan sekumpulan dari gerakan-gerakan menjadi unsurnya. Selain itu bahwa penguasaan gerakan keterampilan akan terjadi secara bertahap dan peningkatannya. Yang keempat itu ada prinsip kondisi belajar bervariasi. Jadi kondisi belajar ini paling berat di dalam belajar gerak karena mengarahkan melakukan gerakannya itu berulang-ulang serta melaksanakan itu serta bervariasi untuk menjadi unik. Nah, mungkin sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang jelas. Mohon untuk dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.